Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomaskin, bab 603 memungut seorang gadis. Thomaskin tersenyum dan berkata, aku pikir paman kedua lebih berbakat dariku. Yansen Ye mendengus dan berkata, jangan memujinya lagi, berapa umurmu saat datang padaku? 13. Berapa umurnya sekarang? Tidak peduli apakah itu belajar kedokteran, kungfu, atau bagaimana berperilaku, semakin muda akan semakin baik. Ketika Thomaskin datang, umurnya kebetulan sangat ideal. Selain itu, dia berbakat, pekerja keras, dan ditambah dengan kebencian di dalam hatinya. Thomaskin berusaha lebih keras dari orang lain, dan dengan bimbingan seorang guru terkenal seperti Yansen Ye, akhirnya terciptalah Thomaskin yang sekarang. Pengalaman semacam itu hampir tidak mungkin untuk ditiru. Bahkan jika Yansen Ye mengajar lagi, dia juga tidak akan bisa berhasil mengajari murid hebat seperti Thomaskin lagi. Aku akan membawa paman keduamu, dan aku akan membiarkannya kembali setelah beberapa tahun hidup di pegunungan. Thomaskin mengangguk. Meskipun dia dan pamannya baru saja bersatu kembali dan membuatnya tidak rela untuk berpisah. Tetapi jika bisa belajar dengan masternya beberapa tahun, itu pasti akan menguntungkan seumur hidup paman keduanya. Setelah tinggal di pedesaan selama beberapa hari, Thomaskin masih sedikit enggan untuk pergi. Dia menunggangi sapi masternya dan mulai berkeliaran. Ponselnya tidak ada sinyal di sini. Dia tidak mendapat kabar beberapa hari ini, dan sepertinya kota Donghai telah kacau balau. Ketika Thomaskin berkeliaran di sawah dengan menunggangi sapi, dia tiba-tiba melihat seorang gadis yang tertelungkup di sawah, dan dia pun segera mendekatinya untuk memeriksanya. Saat membalikkan badannya, gadis itu berambut pirang dan bermata biru. Dia tampak baru berusia 14 atau 15 tahun. Pakaiannya compang camping dan sangat kotor, dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana gadis asing kecil ini bisa datang ke sini. Setelah memeriksa denyut nadinya dengan sederhana, Thomaskin menemukan bahwa gadis itu pingsan karena kelaparan, dan tidak ada masalah besar lainnya. Dia menggendongnya, lalu meletakkannya di punggung sapi, dan membawanya pulang. Kakek tua, aku memungut seorang gadis kecil. Yansen Ye langsung berkata tanpa mengangkat kelopak matanya, kebetulan bisa menjadikannya sebagai istrimu, aku setuju. Thomaskin memutar bola matanya tanpa bersuara. Kakek tua ini aneh-aneh. Setelah menurunkan gadis itu, Thomaskin menusuknya dengan 2 jarum perak. Gadis itu berangsur-angsur bangun dan bersandar ke dinding dengan lemah. Ada beberapa nasi sisa di dalam panci. Thomaskin pun mengambilkannya dan menyerahkan padanya. Makanlah, kamu akan baik-baik saja setelah makan. Dia juga tidak tahu apakah gadis itu mengerti atau tidak. Yang pasti gadis itu lapar, dan jika dia tahu lapar, dia pasti akan makan. Gadis itu melihat makanan dengan mata berbinar-binar. Dia mengambil sendok dan mulai makan seperti hantu kelaparan, dan semangkuk besar nasi pun dihabiskannya dalam waktu 5 menit. Setelah selesai makan, dia meminum semangkuk besar air. Setelah itu, dia bersandar di dinding dengan puas dan berserdawa. Gadis itu tidak bisa berbahasa Mandarin. Sebuah tali kecil tergantung di lehernya, dan sebuah alat kecil dikeluarkan dari tali itu. Dia mengatakan beberapa kata, dan alat itu pun mulai memperdengarkan bahasa Mandarin. Kakak, terima kasih. Thomaskin baru menyadari bahwa alat kecil itu adalah penerjemah. Gadis itu cukup pintar dengan membawa penerjemah bersamanya. Jika tidak, tidak ada yang tahu bahasa negara mana yang dia katakan, begitu juga dengan Thomaskin. Itu bukan bahasa Inggris, juga bukan bahasa yang umum. Kenapa kamu bisa datang ke sini, di mana orang tuamu? Gadis kecil itu berkata, namaku Sasa, dan nama lengkapku Klise Sasa. Aku dari negara X, dan aku menyelinap keluar untuk bermain. Thomaskin sedikit terkejut dan berkata, kamu sendirian menyelinap dari negara X sampai China. Hehe, aku mencuri jet pribadi dan tidak bisa menemukan bandara saat ingin mendarat, jadi aku langsung terjun payung. Thomaskin pun hanya diam.
Dr. Stranger Thomas Kin, bab 604 perusahaan Meng bangkrut. Benar-benar bisa melihat berbagai hal jika hidup lama. Seorang anak berusia 13 tahun bisa menerbangkan pesawat, bisa mengemudikannya hingga ke China, dan bisa terjun payung di tengah jalan. Itu benar-benar keajaiban dunia. Bagaimana menghubungi keluargamu? Aku akan menghubunginya untukmu. Tidak mau. Aku ingin bermain di China sebentar. Kakak, bolehkah aku mengikutimu? Thomas Kin melihat gadis itu sangat kasihan, dan merasa sedikit melunak. Baiklah, paling lama 7 hari. Setelah 7 hari, kamu harus menghubungi orang tuamu. Baik. Terima kasih, kakak. Sasa sangat senang dan makan semangkuk besar nasi lagi. Waktu berlalu dengan cepat, dan luka Thomas Kin hampir sembuh secara keseluruhan. 3 lelaki serta gadis kecil dari negara X pun langsung melakukan perjalanan mereka. Mereka meninggalkan desa kecil itu dan kembali ke kota Donghai. Setelah memasuki batas kota Donghai, Thomas Kin langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Weston Meng. Telepon berbunyi beberapa kali, dan suara Weston Meng pun terdengar. Saudara senior. Suara Weston Meng sangat bersemangat. Berita itu telah menyebar dengan heboh akhir-akhir ini, dan semuanya sudah hampir ditetapkan bahwa Thomas Kin telah meninggal. Tetapi tidak disangka, dia malah mendapat telepon dari saudara senior dalam situasi seperti ini. Thomas Kin berkata, "Tidak apa-apa, aku telah diselamatkan oleh Master." Weston Meng menjadi lebih bersemangat lagi, "Master. Kamu sudah bertemu dengan Master?" "Iya, Master juga kembali ke kota Donghai bersamaku, dan mencari kesempatan untuk bertemu dengan kalian. Bagaimana kabarmu sekarang?" Weston Meng sangat gembira. Dia tidak menyangka bisa bertemu dengan Master setelah bertahun-tahun. Ini benar-benar luar biasa. Tetapi ketika menyebut dirinya, nada suara Weston Meng agak canggung. "Saudara senior, perusahaan besar Mengku sudah bangkrut." Thomas Kin tercengang dan berkata, "Perusahaan besar Meng bangkrut. Baru beberapa hari." Meskipun Thomas Kin menduga bahwa perusahaan besar Meng akan mendapatkan sedikit pukulan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa perusahaannya akan bangkrut secepat ini. Perusahaan besar Meng adalah perusahaan terkemuka di seluruh provinsi Handong, kenapa bisa bangkrut? Weston Meng menghela napas dan berkata, "Ada beberapa keluarga super di luar negeri yang menekan perusahaan besar Meng kita di dunia internasional. Semua perdagangan ekspor sudah berhenti, dan harga saham pun menurun. Kami tidak bisa menahannya, dan hanya dengan menyatakan pailit, kerugian baru dapat diminimalkan." "Oh ya, saudara senior, Siwan Company juga sudah bangkrut." Siwan Company didirikan oleh Weston Meng, tetapi perusahaan itu diberikan kepada Thomas Kin, dan akhirnya sekarang juga bangkrut. Perusahaan Weston Meng saja menjadi sasaran seperti itu, begitu juga dengan Thomas Kin. Yang pertama terkena dampak setelah kecelakaan itu adalah Siwan Company. Thomas Kin mengangguk dan berkata, "Baik, aku mengerti." Meskipun masalah sedikit rumit, tetapi karena Thomas Kin telah kembali, semua itu tentu akan diselesaikan perlahan. Setelah itu, Thomas Kin menanyakan situasi real estate keluarga He. Bagaimanapun juga, real estate keluarga He adalah perusahaan properti nomor 1 dalam negeri. Meskipun telah menjadi sasaran yang sangat besar, tetapi perusahaannya juga tidak akan jatuh hingga bangkrut, dan itu bukanlah hal yang mudah untuk menjatuhkan Selika He. Namun, harga saham real estate keluarga He anjlok dan hampir runtuh. Semua investor meledak dan berkerumun di depan pintu markas utama real estate keluarga He setiap harinya. Sekarang orang-orang dari real estate keluarga He tidak berani bekerja lagi. Mereka dimarahi oleh investor tersebut ketika bekerja, dan bahkan ada beberapa yang melompat dari gedung. Real estate keluarga He telah turun dari 10 besar menjadi 30 besar di negara ini, dan masih terus menurun. Banyak media yang ingin wawancara, tetapi Selika He tidak muncul sama sekali. Hanya Hernanda Sue yang muncul dan menghadapinya dengan beberapa kata, dan itu juga sangat tergesa-gesa. Thomas Kin mengerutkan keningnya. Bahkan Selika He pun menerima dampak yang begitu besar. Tampaknya orang yang bertindak kali ini benar-benar tidak gampang. Bersambung. Titik.